Oke Bapak Ibu, pada video part 1 kita telah sukses membuat page ya. Jadi kita menambahkan resource atau materi itu berupa page. Kita udah sukses. Udah kita coba dan udah kita buat beberapa contoh. Oke, selanjutnya kita mencoba URL. URL ini kita mencoba, jadi ketika diklik oleh siswa kebuka ke situs lain. Jadi namun kalau Bapak Ibu menggunakan URL, tolong dibaca dulu. Jadi dipahami dulu materinya, apakah materi itu sesuai enggak gitu. Kalau sesuai dengan kebutuhan siswa atau dengan materi, baru kita gunakan URL. Jadi ini alternatif. Dan label juga seperti itu. Label ini kalau untuk video, ini URL ini kalau URL dan label, kalau video itu coba di Bapak Ibu perhatikan dulu videonya dari YouTube. Oke, kita coba kembali ya Bapak Ibu. Pada kelas Indonesia kelas 95 semester 2. Ya, ini kita aktifkan tone editing on ya. Oke, ini udah aktif. Lalu kita mencoba menambahkan. Pada video sebelumnya kita udah bahas terkait teks tanggapan atau teks kritis. Yang di sini kita mencoba membuatkan URL-nya karena di sini ciri-cirinya. Jadi di sini tadi patokan kita. Jadi pada bagian ciri-ciri belum kita masukkan. Namun tentu kalau URL nggak cukup satu aja. Jadi beberapa. Jadi kita suruh siswa untuk memahami dari beberapa referensi yang kita sarankan. Jadi ini lebih cocok ke kita memberikan referensi. Oke, Pak Ibu. Kita kembali. Kita di sini baru kita tambahkan add resource and activity. Kita tambahkan. Kita pilih URL. Lalu judul URL-nya di sini adalah lanjutan materi. Jadi lanjutan materi, kita buat lanjutan materi teks tanggapan. Atau Bapak Ibu bisa langsung tulis di sini ciri-cirinya kalau cuman sedikit aja. Kalau karena maunya banyak ke bawah karena yang lainnya gitu kan. Jadi di sini saya cuma buatkan teks materi teks tanggapan. Jadi lanjutannya gitu. Jadi linknya di sini dikopikan beberapa link nantinya. Jadi di sini cukup satu link. Jadi ini kita copy linknya. Jadi linknya itu Bapak Ibu yang ada di atas ya, bukan yang di bawah ini kita copy, tapi yang ada di atas kita copy. Terus kita pastekan di kotak ini. Kita paste. Lalu kita tuliskan description di sini. Silahkan dipahami materi selanjutnya pada salah satu referensi berikut ini. Oke Pak Ibu, jadi kita save and display. Jadi di sini nanti siswa itu akan ngeklik link ini, baru kebuka ke halaman yang dituju ke website ini. Oke, karena kita mau membuat URL-nya banyak, jadi ini baru satu, kita tambahkan lagi. Jadi kita dapat beberapa referensi. Jadi di sini kan ada struktur tadi, kaidah belum kita bahas dan lainnya kita tambahkan lagi. Kita tambahkan URL, kita kembali ke apa ya? Kita pilih URL. Lanjutan 2 materi tanggapan materi teks tanggapan. Kita pastikan di sini lagi. Jadi kita kita checklist ya. Lalu silahkan baca dan pahami lanjutan materi materinya apa gitu. Jadi materinya sini kita bisa uraikan kaidah. Terus kita buat apa ya? Lalu kita bisa tambahkan fungsi, contoh misalkan di sini, fungsi, contoh. Jadi link itu lebih sifatnya itu ke referensi Pak Ibu. Oke, kita save and display. Oke, di sini kita kan udah tambahkan lanjutan yang kedua materi teks tanggapan, dan di sini kita silakan baca materi lanjutannya. Jadi kita di sebelumnya udah kita kasih tahu bahwa materi lanjutan itu ciri-ciri, kaidah dan sebagainya. Jadi kita tuliskan di sini Bapak Ibu. Jadi sesuatu silakan membaca karena kita redirect link soalnya. Jadi kalau nggak kita bunyikan di sini, jadi siswa tuh kadang nggak tahu juga materi apa yang mau dipahami atau yang mau dibaca gitu.
lalu kita save and display. Lalu karena ini udah kita lihat ada cocok, kita kembali. Di sini udah terdapat dua link yang kita buat. Yang pertama di sini kita buat referensi, mungkin di sini kayak kita tambahkan ini aja deh. Materi ini mungkin dari contoh lah nak. Kita bisa edit lagi ini, kita pilih edit. Silakan dipahami materi selanjutnya pada salah satu referensi berikut ini. Materi selanjutnya materi apalah? Materi ciri-ciri, kaidah, contoh DLL. Selanjutnya pada salah satu referensi berikut ini kita save and return to course. Artinya kita udah buat dua URL, cuman materinya mungkin kita referensi lah. Jadi URL ini kayak referensi yang akan digunakan oleh siswa gitu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita coba menambahkan kalau kita referensi kita tuh dari YouTube. Kita coba tambahkan di sini. Kita pilih add activity or resource. Lalu kita pilihnya label. Habis itu ketika muncul halaman ini, jadi kalau video tuh kita nambahkan label itu nggak perlu pakai title. Jadi karena video, jadi langsung tempel aja videonya di sana ya. Jadi di sini saya udah dapatkan linknya dari YouTube. Itu dari YouTube siapa ya? Guru Bahasa. Jadi di sini pada link video ini Bapak Ibu bisa dites dulu videonya, bisa ditonton dulu gitu kan. Bisa dicek sampai akhir. Kalau kira-kira videonya itu benar, barulah video tersebut yang akan kita gunakan terhadap karya tersebut. Jadi Bapak Ibu cek dulu videonya, jangan sampai bahasa yang digunakan oleh video yang kita ambil sebagai referensi itu kurang cocok untuk bahasa mendidik bagi anak-anak kita. Memang video dari YouTube itu sangat luas dan sangat besar, tapi kalau nggak sesuai ya tentu nggak akan cocok gitu. Oke, di sini kita pilih bagikan di sini tulisannya share, atau kadang di laptop ibu yang pakai bahasa Indonesia bagikan, kita klik tersebut. Lalu di sini akan muncul halaman bagikan atau share kayak ini. Kita pilih yang tulisannya embed kayak ini. Kita klik ini. Lalu setelah itu ini videonya kita klik start ini aja deh. Ini boleh opsional, artinya di awalnya intro video itu kan panjang juga Pak Ibu. Jadi saya udah mengkat sekitar 40 detik di awal, saya nggak gunakan. Jadi cuman dari sini ke belakang aja. Ya udah kita pilih ini. Jadi dia start dari 40 detik yang pertama. Lalu kita di sini ini nggak usah di apa ya? Boleh di checklist, boleh ini. Artinya kalau di checklist ini nanti bisa dilihat oleh siswa dari YouTube. Jadi link ini yang mau kita copy Pak Ibu. Jadi klik kanan, pilih copy, lalu kembali ke label tadi, ke learning kita. Lalu di bagian label ini kita klik tanda panah ke bawah. Lalu di bagian pojoknya ada kayak gambar HTML ini, kita klik, kita hapus semua yang ada di sana. Kita hapus. Lalu kita pastikan di sini. Paste. Setelah kita pastikan, kita klik lagi link tersebut, akan muncul video dalam kotak tersebut Pak Ibu. Lalu kita coba save and return to course. Jadi setelah kita save and return to course, maka akan kelihatan bahwa ada video di materi tersebut di pertemuan 1 pada bagian teks tanggapan. Jadi kita udah bisa langsung play. Jadi ataupun hal yang videonya sangat itu langsung bisa kita lakukan play Bapak Ibu. Jadi bisa langsung play terhadap karya atau tersebut. anak-anak tuh buka ke YouTube. Jadi ini menyesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Oke Bapak Ibu, cukup sekian bagaimana cara kita menambahkan materi atau resource pada learning yang kita gunakan. Semoga dan silakan Bapak Ibu lanjutkan pada tutorial selanjutnya. Oke, terima kasih.